Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji fikih kita masih di bab sholat yang di video sebelumnya telah kita bahas bersama tentang syarat sahnya sholat dan siapa yang wajib mengerjakan sholat serta bagaimana cara mendidik anak untuk memulai dia mengerjakan sholat. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang waktu sholat beserta jumlah rakaat sholatnya dari masing-masing sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan membuka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab sholat yang akan kita bahas kali ini yaitu ada durokaatis sholawatil mafrudati serta wawaktuha. Jadi waktunya sholat serta jumlah rokaat dalam sholat. Nah, yang jelas sholat sehari semalam yang wajib dikerjakan yaitu sholat 5 waktu. Kalaupun mau ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti dari sholat fardu, itu juga dipersilahkan. Akan tetapi yang wajib sehari semalam yaitu 5 waktu atau 17 rakaat. Nah, pembagian dari 17 rakaat itu yang pertama yaitu roknatani fi subhi, 2 rakaat dalam sholat subuh. Nah, sudah maklum untuk jumlah insya Allah hampir semua umat Islam sudah tahu jumlah rakaat sholatnya. Nah, yang di sini akan kita tekankan yaitu tentang waktunya. Kemudian yang pertama tadi sholat subuh 2 rakaat, waktunya kapan? Waktu sholat subuh itu waktuha min tulu'il fajri shodiq ila tulu'is syamsi. Jadi manjing atau masuknya waktu sholat subuh itu ketika ada fajar shodiq telah muncul sampai dengan munculnya matahari atau terbitnya matahari itu habisnya. Fajar shodiq itu apa? Fajar itu kalau dilihat secara alami, secara alam itu ada cahaya terang berwarna putih. Itu ada 2 macam. Yang pertama disebut fajar kadhib, yang kedua disebut fajar shodiq. Nah, fajar kadhib itu muncul sebelum fajar shodiq. Fajar kadhib itu cahayanya dari arah timur ke arah atas. Nah, dari arah timur ke arah atas itu berwarna putih terang. Kemudian kalau fajar shodiq itu dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Yang jelas yang di sebelah pinggir timur itu cahaya terang, akan tetapi arahnya itu ke utara dan selatan. Itu fajar shodiq. Nah, ketika sudah muncul itu, maka itu sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian habisnya waktu subuh yaitu ketika matahari mulai terbit, terlihat sedikit matahari, atau kalau kita di lingkungan yang tidak bisa melihat langsung munculnya matahari seperti di pinggir pantai atau di laut, maka ketika sudah ada sinar dari cahaya matahari yang dari timur, maka itu menandakan bahwa matahari sudah mulai terbit, maka sholat subuh waktunya telah habis. Nah, kemudian yang kedua, arba'u rakaatin, 4 rakaat dalam sholat zuhur, 4 rakaat juga dalam sholat asar. Nah, ini kenapa saya gabungkan sholat zuhur dengan asar, karena nanti waktunya saling berhubungan. Jadi kalau subuh dengan zuhur itu terpisah, tapi ketika zuhur, asar, maghrib, isya sampai dengan subuhnya, isya ke subuh, itu waktunya nyambung. Yang terpisah hanya antara subuh dengan zuhur, selain itu nyambung semua. Nah, ini untuk waktu sholat zuhur kapan? Sholat zuhur itu dimulai waktunya min zawali samsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Jadi ketika matahari tepat di tengah, zawalu syamsi, jadi matahari sudah mulai bergeser dari pusat, dari tengahnya, sedikit pergeseran, itu berarti sudah mulai masuk waktu zuhur.
Nah, ini kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat kita tetap boleh melakukan karena nanti ada hubungannya dengan waktu yang dimakruhkan atau disebut dalam kitab lain diharamkan untuk melakukan sholat ketika matahari tepat di tengah. Tapi ketika matahari sudah mulai bergeser, itu berarti masuk waktu zuhur. Matahari di tengah sudah mulai bergeser sedikit, berarti sudah mulai masuk waktu sholat zuhur. Kemudian habisnya kapan? Habisnya waktu zuhur itu ketika ayyasiro zillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan itu sudah sama dengan bendanya. Misal dicontohkan dulu, kalau guru saya memberikan keterangan itu ketika untuk mencari waktu sholat itu menggunakan tongkat atau menggunakan kayu. Misal kayu itu 1 meter kita tancapkan, kemudian bayang-bayangnya matahari yang sudah berarah ke barat, kemudian bayang-bayangnya itu sudah sama dengan panjangnya kayu. Bayang-bayang kok sudah 1 meter, kayunya juga sudah 1 meter, itu berarti habis waktu sholat zuhur. Nah, seperti itu. Berarti ketika habis waktu zuhur, dia sudah masuk waktunya sholat asar. Asar 4 rakaat dan masuk waktunya. Jadi mulainya waktu asar langsung nyambung. Habisnya waktu zuhur berarti masuk waktu asar, yaitu ayyasiro zillu kulli syai'in mithlahu tadi. Kemudian habisnya waktu asar kapan? Habisnya waktu asar itu ketika min masiri dhilli syai'in mislahu ila ghurubis syamsi, sampai dengan mulai terbenamnya matahari. Jadi matahari yang itu terlihat bulat kemudian sudah terlihat terbenam, itu berarti mulai terbenamnya itu mulai habis waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asarnya sudah habis ketika matahari mulai ghurub, mulai masuk ke dalam atau terlihat tenggelam di bumi. Nah, kemudian setelah itu habis, kemudian menunggu hanya sebentar sampai matahari itu sempurna. Nah, jadi matahari itu hurubu sempurna masuk, itu masuk melaksanakan sholat maghrib. Dan jumlah rakaat sholat maghrib sudah pasti tahu semua, yaitu 3 rakaat. Nah, jadi waktunya sholat maghrib tadi kapan? Min ghurubis syamsi, mulai sampai terbenamnya sempurna matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai dengan hilangnya senja yang berwarna merah. Jadi senja yang berwarna merah yang berada di barat itu kalau sudah mulai hilang, berarti sudah hilang atau sudah habis waktunya sholat maghrib, berarti berganti dengan masuknya waktu sholat isya. Nah, waktu sholat isya itu berarti apa? Ya, syafaqil ahmar tadi, mega ataupun senja yang berwarna merah tadi sudah hilang, berarti itu mulai masuk waktunya sholat isya sampai menyambung tadi di awal, yaitu sampai keluarnya fajar shodiq, baru dia habis waktu sholat isya. Nah, jadi seperti itu. Ini kita wajib tahu, terutama ketika kita tidak berada di lingkungan yang tidak terdengar suara azan dari musola ataupun dari masjid, ataupun kita tidak membawa alat pembantu untuk mengetahui waktu seperti jam. Nah, ketika kita berada di tempat yang jauh atau mungkin kita merantau dalam kondisi di sana mungkin tidak ada umat Islam, ataupun di suatu tempat yang jauh, mungkin kita di peladangan yang jauh dari pemukiman, kemungkinan tidak terdengar suara azan ataupun tidak ada alat bantu, maka kita masih bisa memiliki alat bantu waktu dari alam, yaitu berupa matahari dan berupa tadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh ulama ahli fikih dalam kitab-kitabnya. Termasuk salah satunya dalam kitab Mabadi Fikih Juz Tsani ini sudah diterangkan dengan singkat dan cukup memberikan pemahaman. Jadi itu terkait dengan rokaatis sholah, rokaatnya sholah, dan juga auqatis sholah, waktu-waktunya sholat, terutama di 5 sholat wajib. Tadi hampir semua itu berurutan, kecuali yang terpisah agak jauh itu antara sholat subuh dengan sholat zuhur, karena di antara subuh dengan zuhur tidak ada sholat wajib, kecuali ya memang sholat sunnah. Sholat sunnah masih diperbolehkan. Nah, tadi yang sedikit agak terpisah yaitu sholat asar dengan sholat maghrib, terpisah menunggu sempurnanya matahari mulai masuk, jadi itu baru masuk sholat maghrib. Selain itu sudah tersambung semua. Ketika habis waktu zuhur masuk asar, habis waktu maghrib masuk waktu isya, habis waktu isya masuk waktu subuh. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi ini mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan
kita juga dipermudah karena zaman sekarang sudah banyak alat yang mempermudah kita untuk mengetahui auqatis sholat, waktu-waktunya sholat. Selain dengan suara azan juga sudah ada petunjuk waktu dari jam itu. Terima kasih, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.